Anwar Usman dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Usai dicopot dari jabatannya, Anwar Usman buka suara. Putusan tersebut terkait laporan dari Denny Indrayana, Perkap Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society, Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Ziko Leonardo Jargo Simanjuntak, KIPP Tumpak Nenggolan, BEM Unusia Alam Syah Hanafiah, dan PADI. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Anwar Usman merasa difitnah dalam penanganan perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres. Dia menyebut fitnah itu tidak berdasar. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Anwar mengatakan tidak akan mengorbankan diri, martabat dan kehormatannya di ujung masa pengabdiannya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Dia menyebut di era demokrasi, rakyat yang akan menentukan siapa presiden dan wakil presiden yang akan dipilihnya. Anwar turut berkomentar soal adanya sindiran mahkamah keluarga dan konflik kepentingan. Dia mengatakan hal itu adalah fitnah keji. Menurut Anwar, sebagai seorang negarawan harus berani mengambil keputusan. Dia menyampaikan, putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres berlaku untuk generasi selanjutnya. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf,
yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. Anwar merasa objek politisasi atas berbagai putusan MK. Dia mengaku sudah mendengar kabar soal dirinya dijadikan objek dalam berbagai putusan MK. Anwar menyebut kabar tersebut itu sebagai upaya membunuh karakter dirinya. Namun, ia tetap mencoba berbaik sangka dengan kabar tersebut. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Ini sesuatu yang rahasia kok dibuka keluar itu bagaimana? Selama ini hanya dugaan-dugaan, ternyata kan beda. Itu kok banyak betulnya sekarang ini, gitu loh. Nah ini pasti sumbernya kalau bukan staf, hakim. Nah kami udah periksa semuanya, susah ini siapa ini, gitu kan? Kalau nanya majalah Tempo, ya kita harus hormati kebebasan pers, dia kan berhak untuk tidak mendisclose. Jadi kami nggak mau menyentuh itu. Jadi kita cari, masih kita cari ini siapa yang tanggung jawab ini. Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi, diduga kuat sebagai pelaku utama kebocoran informasi rahasia terkait rapat permusyawaratan hakim atau RPH di Mahkamah Konstitusi. Arief Hidayat bocorkan informasi rahasia RPH Mahkamah Konstitusi kepada majalah Tempo. Sebagai Hakim MK, Arief Hidayat ternyata punya kepentingan politik terselubung yang berpihak pada partai politik PDIP. Sejak 2021, Arief Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI. Hakim MK Arief Hidayat menggantikan kader PDIP Ahmad Basarah. GMNI adalah organisasi kemahasiswaan yang mengajarkan paham marhaenisme ajaran Bung Karno. Secara tidak langsung GMNI menjadi kaderisasi PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah salah satu jebolan GMNI. Kebocoran rahasia negara yang disampaikan oleh Ketua MK harus diusut tuntas dan Arief Hidayat harus bertanggung jawab.